Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada masing-masing kami. Kami akan menyelesaikan materi untuk simulasi modul pembelian. Kiranya Tuhan berkati, berikanlah hikmat akal budi dari surga untuk kami dimampukan mengerjakan simulasi bagian terakhir dari modul pembelian ini. Kami boleh mengerti, ilmu ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kami, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan boleh ajarkan kami menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Yang paling terakhir adalah tanggal 18 Januari, di mana kita sudah melengkapi data rekening Bank Mandiri dari PT Sentra Furniture. Sekarang kita masuk ke tanggal 19 Januari. Transaksi tanggal 19 Januari adalah transaksi kita akan melunasi piutang, melunasi hutang kita kepada PT Sentra Furniture. Dan dalam pelunasan tersebut senilai 10 juta yang akan kita transfer. Di situ ada kelebihan pembayaran yang akan dialokasikan untuk pelunasan pada hutang berikutnya. Oke. Jadi untuk mencatat transaksi ini terkait dengan pelunasan hutang, kita pergi ke menu Purchases, Purchase Payment. Oke, pembayaran ke Sentra Furniture. Kemudian melalui Bank Mandiri IDR. Payment methodnya transfer, dan di sini kita bisa pilih mau transfer ke rekening mana. Kebetulan kita sudah ada nomor rekeningnya salah satu, maka muncul satu. Kalau dia bank transfernya nomor rekeningnya ada lebih dari satu, kita akan pilih ya. Oke. Tanggal transaksinya adalah tanggal 19 Januari 2019. Jadi jangan sampai salah untuk mengisi tanggal transaksinya. Nah, sekarang kita akan bayar tagihan nomor 1287. Jadi cari get from invoice-nya, tagihannya itu di sini muncul dua, berarti kita pernah ada tagihan dari Sentra Furniture 2 kali ya. Tetapi yang ditagih ini adalah yang 1287. Jadi kita klik yang ini, Sentra 017 itu di Ancentang, next. Nah, total hutang di sini adalah 8.150.000, tapi yang mau ditransfer adalah 10 juta, nanti sisanya itu akan dialokasikan ke hutang yang satunya lagi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar yang kita transfer itu nilainya 10 juta ya. Oke. Kalau untuk case seperti ini, kita akan buat ya namanya akun silang ya, untuk mencatat dia punya selisih. Jadi akun silang itu nomor akunnya 1109 ya. Oke, sekarang kita ke chart of account, company. Di sebelah sini ya, sebentar. Saya minimize dulu. Soalnya ketutup sama ini, recordingnya. General ledger, chart of account. Kita buat di sini nomor akun, kita kasih tipe other current asset. Di sini masukin saja akun silang. Ini nama ya. Nomornya kita bisa masukin. Ya. Oke. Save. Ya, kita lihat di sini. Other current asset ya. Ini dia, sudah muncul satu yang sudah aktif. Dan sekarang kita akan setting itu di
menu setting, chart of account, setting, preference, pilih chart of account. Di chart of account ini, ya, di bagian sales and purchase, kita masukin di sini silang, oke, dan kemudian kita save. Oke. Selanjutnya, ini yang kita buat transaction yang di sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita ke ini kan 8.150.000 ya. Kita klik yang ini. Klik satu kali. Di discount information sini pilih akun silang. Jadi ini bukan masalah diskon ya, cuman the way mereka menyiasati supaya kelebihan pembayaran itu ada, maka dibuatlah seperti ini. Jadi abaikan istilah diskon. Jadi anggap ini bukan diskon ya, cuman accurate punya cara aja yang ya walaupun agak kurang pas ya, karena ini tidak berbicara diskon, tetapi ujung-ujungnya memang jurnalnya betul. Cuman the way mereka mau siasati supaya case ini bisa di-solve, mereka tampung sementara sisa kelebihan pembayarannya itu di akun silang. Atau bisa juga akunnya ini kamu jangan kasih nama akun silang, misalnya kelebihan pembayaran boleh. Jadi kelebihannya itu adalah sebesar minus berapa ya? 8.150.000 kurang 10 juta. 1.850.000 ya. Coba. Ya, kemudian next. Oke, nah ini dia. Klik. Nih ya, kalau kita klik di sini, nah, pembayarannya jadi 10 juta, diskonnya 1.850, bayarnya 850. Padahal minus 1.850 ini sebenarnya jangan diartikan sebagai diskon, tetapi kelebihan pembayaran. Di sini klik refresh. Kemudian kita kasih keterangan saja di sini bahwa ini kelebihan pembayaran sebesar 1.850.000. Kemudian klik save. Oke, successfully ya. Alright. Nah, sekarang kita ke transaksi tanggal 21. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nama barangnya adalah meja bundar sebanyak 20, kuantiti harga barang 100.000. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR dan barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor faktur pembelian 12667. Jadi kita akan catat transaksi pembelian di purchase invoice, kemudian langsung diikuti dengan bayar ya, bayar. Jadi kita ke purchase invoice. Kita ke purchase invoice. Purchase invoice. Masukkan pemasoknya, pemasok umum, kemudian tanggal transaksi tanggal 21 Januari 2019, nomor fakturnya diisi 12667, kemudian barangnya dimasukkan meja bundar sebanyak 20 ya, kuantitinya 20,
kuantitinya 20, harganya 100.000. Tidak ada diskon ya, dan barang ini dimasukkan ke gudang depan. Ini sudah betul gudang depannya. Oke. Oke, kemudian atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Jadi di sini sudah dipastikan sudah oke, barangnya 20, 100.000 ke pelanggan pemasok, dan ini diproses langsung ke payment. Pada proses payment ini kita akan bayar langsung ke Mandiri, transfer Bank Mandiri, kemudian di transfer Bank Mandiri ini kita pilih payment methodnya bank transfer, kemudian klik nilai pembayaran, refresh, dan update tanggal transaksinya, jangan lupa 21 Januari 2019. Oke. Kalau sudah, kita klik save. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 22 Januari. Transaksi selanjutnya tanggal 22 Januari 2019, perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture dengan detail sebagai berikut. Jadi ada 2 jenis barang, meja bundar dan kursi santai, masing-masing dengan kuantiti dan harga per barangnya. Tanggal diharapkan dapat diterima 23 Januari, dan atas pembelian ini perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta termasuk PPN, dan DP ini dibayar melalui transfer Bank Mandiri. Jadi ini kita melakukan order ke Sentra Furniture disertai dengan uang muka. Kalau case-nya seperti ini, maka kita catat orderan kita itu di menu purchase order. Jadi pergi ke modul purchases, kemudian pilih purchase order, Sentra Furniture, tanggal transaksi tanggal 22 Januari 2019, item barangnya dimasukkan, meja bundar, kuantitinya 20, harganya 95.000. Kemudian kursi santai, $30, harganya 98.000. Jadi ada 20, 95.000, 30, 98.000. Oke. Nah, sekarang dalam pesanan barang ini mereka mengharapkan barang ini tiba tanggal 23 ya, dapat diterima tanggal 23. Jadi kita ke additional info. Bentar ya, ini lagi loading. Kita ke additional info, kemudian tanggal pengiriman ini kita masukkan saja tanggal yang dapat diterima, 23 Januari 2019. Oke. Nah, sekarang kita mau catat dia punya uang muka, nah disertai dengan uang muka, maka kita akan klik proses, kemudian down payment. Pada saat klik down payment, dia akan masuk ke home purchase down payment. Di sini ketikkan tanggal transaksi. Kemudian nilai down payment-nya itu dimasukkan sebesar 2 juta. Ini kena pajak, dia termasuk pajak. Kemudian nomor fakturnya kita masukkan misalnya DP
DP misalnya kalau ini bulan Januari ya, DP 01 misalnya contoh ya. Kita proses lagi untuk paymentnya ya. Jadi kalau waktu kita catat di purchase down payment ini, dia belum ada transaksi di mana cash atas kita menyerahkan down payment itu berkurang ya. Tapi nanti di payment, jadi ada proses lagi untuk supaya cashnya itu berkurang atas down payment tersebut. Kita catat ini ke Bank Mandiri ya. Bank Mandiri IDR. Nih, Bank Mandiri IDR melalui transfer ya. Pilihnya bank transfer, dan karena ini Sentra Furniture kita ada nomor rekeningnya, kita akan transfer ke nomor rekeningnya dia. Ini tanggal 22/01/2019. Oke, refresh. Kemudian kita save. Nah, ini save. Yang ini juga sudah save. Yang ini juga sudah save ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tanggal 23. Tanggal 23 Januari 2019, kita terima barang yang kita pesan sebelumnya kemarin ke PT Sentra Furniture. Namun barang yang diterima itu hanya sebagian. Baru meja bundar, kursi santainya belum. Jadi pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan kita sekarang catat transaksi penerimaan barang. Jadi transaksi penerimaan barang, penerimaan barang, ada di menu purchases, kemudian kita pilih receive item. Nah, di sini pilih terima dari Sentra Furniture. Tanggal transaksi terima barang adalah tanggal 23 Januari 2019. Nomor terima 6675. Kemudian ini get from, berarti get from order ya. Ini berdasarkan order. Nah, ini dia detailnya. Nah, yang baru diterima meja bundar, berarti ini yang centang ya, kursi santai. Oke. Dan ini mau dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita klik detailnya dan kita pastikan ini terima di gudang depan. Karena ini sudah betul di gudang depan, kita nextkan saja. Kemudian karena terima pakai mobil box, kita pengirimannya ini di sini kita masukkan mobil box ya. Oke. Save ya. Sekarang kita ke tanggal 24. Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari 2019. Berikut ini informasi barang yang diterima. Ini kursi santai sebanyak 30, mau dimasukkan juga ke gudang depan. Sama ya transaksinya, kita masih di receive item, terima dari Sentra Furniture, tanggal transaksinya tanggal 24 Januari 2019. Kemudian nomor terimanya adalah 6690. Ya, seperti ini ya. Oke. Kita tarik get from order ya. Nah, di sini seharusnya masih ada muncul nih. Dan tersisa barang yang belum diterima sebelumnya yang sudah dipenuhi sekarang untuk kita terima. Oke, additional info kita masukkan dia mobil box ya. Dan pastikan gudangnya itu adalah gudang depan. Ini sudah betul ya, gudang depan. Oke. Jika sudah, kita klik save. Successfully ya. Has been successfully. Oke. Sekarang kita masuk tanggal 25 Januari 2019. Perusahaan tagihannya atas barang yang diterima oleh PT Sentra Furniture tanggal 23 dan 24 itu diterima dengan nomor faktur pembelian INV Sentra garing 123. Jadi Sentra Furniture itu karena tahu barangnya sudah kita terima, maka mereka mengirim tagihan. Dan kalau mereka kirim tagihan, kita cross check ya. Cek invoice ini cocok enggak dengan dokumen terima barangnya, cocok dengan ordernya, maka kita akan catat di sini tuh pengakuan utang ya, pencatatan hutang terjadi di menu purchase invoice. Jadi kita klik
purchase invoice, kemudian pemasoknya kita pilih Central Furniture, and then transaksinya di sini 25 Januari 2019. Terus di sini, nah karena tagihan ini berdasarkan barang yang sudah kita terima, kita sudah pernah ada recordnya sebelumnya, kita tarik dari receive ya, get from receive. Nah, kalian perhatikan jika terjadi error seperti ini, tolong dibaca informasinya. Dia bilang, please fix the following problem, no factor, atau must be filled ya, nomor fakturnya. Jadi ada nomor faktur, ini ada nomor dokumen faktur tagihan dari supplier, itu harus diisi di sini. Baru di sini tarik ya datanya dari barang yang diterima. Jadi tagihannya itu atas ini ya, dia bilang untuk tagihan tanggal 23 dan 24. Jadi kita catat pengakuan utang itu atas tagihan 23 dan 24. Oke. Jadi Accurate bisa memproses satu invoice untuk beberapa penerimaan barang. Nah, ini sudah semua, ini sudah detailnya sudah begini karena kita sudah tarik dari data penerimaan barang sebelumnya. Ini kalau sudah baru kita klik save. Oke. Sekarang kita pindah ke tanggal 26 Januari 2019. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirim setelahnya. Jadi ini 3 barang, jenis barang masing-masing quantity dengan harga per barangnya. Nomor faktur pembelian sumber garing 2019, seterusnya, dan atas pembelian ini perusahaan mendapatkan diskon faktur. Diskon faktur itu diskon yang berlaku secara keseluruhan atas pembelian ini. Nah, beda lagi dengan diskon item. Kalau diskon item itu lebih ke, yang mendapat diskon di sini cuma meja bundar saja, sedangkan meja persegi dan kaca enggak. Nah, kalau ini diskon faktur berarti berlaku secara keseluruhan dan ini langsung ya dirupiahkan 1.250.000. Ada diskon juga dalam bentuk persentase. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek GR7878 dengan jatuh tempo 6 Februari. Kemudian barang baru diterima tanggal 27 Januari 2019. Jadi ini kita akan aktifkan fitur tagihan di muka mendahului terima barang. Jadi pada saat kita catat purchase invoice, sebenarnya barangnya kita tidak terima. Ya, kita nanti terima berikutnya, kita terima fakturnya duluan, tagihannya sudah terima duluan, dan kita sudah lunasi, tapi nanti barangnya menyusul. Oke, jadi kita ke purchase invoice, kita sudah aktifkan ya menu itu, yang fitur tagihan mendahului barang ya, purchases, kemudian kita pilih purchase invoice. Dalam purchase invoice, vendornya CV Sumber Kayu. CV Sumber Kayu, tanggal transaksi tanggal 26/01/2019. Kemudian nomor fakturnya adalah GR7878 dan kita masukkan di sini semua detail barangnya, meja bundar. Tidak dikasih tahu kalau kita mau taruhnya di gudang mana ya, karena belum, ini baru terima invoice-nya dan langsung bayar. Meja bundarnya sebanyak 50, harganya 110.000. Ya, jika tidak diketahui di sini gudangnya biarkan default seperti ini. Jadi 50 110 untuk meja bundar. Oke, selanjutnya nama barang meja persegi. Meja persegi itu 50, harganya
Harganya 110.000. Next. Barang yang ketiga adalah meja kaca. Sebanyak 50. Harga per barangnya itu 85.000. Jadi meja bundar 50, 110, 50, 110, dan meja kaca 50, 85.000. Oke. Nomor faktur pembeliannya adalah ini. Kita mungkin bisa copy paste. Oh, ini nomor cek ya, nomor fakturnya ini. Kita tambahkan di depan. Sumber ya. Oke, dan diskon faktur sebesar 1.250. Nih. Diskon fakturnya ya, 1.250.000. Oke. Jadi pastikan lagi 50, meja persegi 50, 110, meja kaca 50, 85.000. Oke. Nah, jangan lupa settingannya itu ini reverse invoice, yes, preceding receive item. Jadi kita belum terima barang, kita sudah terima tagihan dan kita langsung bayar. Barangnya nanti menyusul, oke? Jadi jangan lupa centang yes preceding receive item. Dan kita langsung proses pembayarannya. Dia akan langsung menuju ke form purchase payment. Bank Mandiri IDR. Payment methodnya menggunakan cek. Nomor ceknya ini. Tanggal transaksinya adalah tanggal 26 Januari 2019, sedangkan tanggal pencairannya adalah 6/06/02/2019 ya. Oke, ini di refresh dan kemudian save and close. Sekarang kita ke tanggal 27, di mana perusahaan sekarang menerima barang atas pembelian tanggal 26 Januari ke CV Sumber Kayu. Sekarang kita akan catat penerimaan barangnya ya. Purchases, receive item, terima dari Sumber Kayu, terima dari CV Sumber Kayu, tanggal transaksi tanggal 27 Januari. Oke, kemudian ini get from. Oh, terima dari dulu. Nomor terima adalah misalnya di sini tidak ada nomornya. Ini RR01. Oh, sebelumnya jika sudah ada nanti kita bisa rubah ya. Get from reverse invoice. Reverse invoice ini tuh tadi yang kita centang preceding receive item tadi. Ini ya. Ini semua, next. Oke, dan pastikan ini barang semua ini diterima, dimasukkan ke gudang depan. Ini gudang depan, betul. Ini kita update, pindah, masukkan ke gudang depan. Terus, yang item yang berikutnya meja kaca ini di gudang depan. Oke. Dan barang-barang ini menggunakan mobil box. Oke. Tanggal dikirim kita bisa sesuaikan dengan tanggal sekarang ya. Kita masukkan tanggal 27. Oke.
Kalau sudah, klik save. Nah, ini dia. Kita bisa edit. Yang ini nih sudah dipakai yang 02, jadi kita mulai R002 ya. Ya. Oke, sekarang 28 Januari adalah transaksi terakhir di modul pembelian. Tanggal 28, sebentar ya. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang kursi kaca 100 kuantitinya dan harga per kursi tersebut adalah 72.000. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer bank Mandiri IDR. Jadi ini beli tunai ya, jadi catat di purchase invoice langsung proses pembayarannya. Nah, kursi kaca ini merupakan item baru di inventory dengan kategori barang adalah kursi, nama barang kursi kaca, jenis barang persediaan, dikenakan PPN, dan harga jualnya 295.000 ya per barangnya. Barang ini kita akan masukkan ke gudang depan dan nomor faktur pembeliannya 123. Sekarang apa yang akan kita buat adalah buat dulu kursi kacanya ya, definisikan dulu, tambahkan daftar kursi kaca. Purchases, di inventory, pergi ke item, kemudian kita lihat ya, kursi-kursi ini, item inventory ini semuanya paling terakhirnya itu adalah I007, berarti kita mau I008 ya. Jadi data baru, item kategorinya adalah kursi, kemudian kita on off ini auto numbernya I008 ya, karena di sini itu I007 terakhir. Oke, item name-nya kursi kaca, item type-nya inventory, unitnya adalah kita pilih pieces. Nah, sales purchase-nya, default sales price-nya 295.000. Oke, dan dikenakan PPN, jangan lupa yang ini tidak boleh lupa ya, karena nanti kalau penjualannya terus tiba-tiba tidak ada PPN itu karena ini settingannya. Oke, ini balance-nya, yang lain-lain tidak perlu, itu bisa dilengkapi nanti berikut. 295, PPN sudah. Oke, dan kita save. Nah, setelah successful untuk save mendaftarkan barang yang baru kita catat pembelian ini ke purchase invoice. Purchase invoice ke pemasok ya, pemasok umum. Tanggal transaksi tanggal 28 Januari 2019. Kemudian nomor fakturnya yang diketahui adalah 123. Oke. Dan kita masukkan namanya adalah di sini kursi kaca. Ini kursi kaca. Jadi kalau kita belum definisikan sebelumnya kursi kaca ini, dia tidak akan muncul ya. Ini 100. Harganya adalah 72.000. Oke, kita memasukkan ini di gudang depan. Ya, lihat ya, 172.000 plus PPN ya, lengkap. Dia bilang akan dibayar langsung ya, karena ini pembelian tunai. Jadi kita langsung proses payment. Oke, melalui Bank Mandiri IDR. Kemudian
transfer ya. Ya, transfer. Kita nilai pembayarannya di refresh, tanggal pembayarannya 28.01.2019 yang ini. Oke, kalau sudah kita klik save and close. Dengan selesainya simulasi pada tanggal 28 ini, maka modul pembelian sudah selesai untuk simulasinya, dan nanti meeting depan untuk materi selanjutnya kita akan mulai dengan fitur penjualan. Nah, untuk tugasnya, kalian silakan buka di menu reports, kemudian ke report list. Kalian pergi ke menu sebelah kiri di sini, pilih purchase. Oke, kalau sudah purchase, maka pilih purchase invoice list dan masukkan tanggal mulai 1 Januari 2019 hingga tanggal 28.01.2019, kemudian show. Ya, ini bisa diperbesar sedikit supaya list invoice-nya ini muncul, dan screenshot pastikan sebelah kanan atas akun Anda itu kelihatan ya. Kemudian masukkan ke assignment. Saya akan buat assignment nanti di Teams ya. Oke. Nanti assignment-nya yang di Teams. Ini sekalian biar kalian tahu dia punya instruksi ya untuk di assignment. Pembelian part 3, purchase invoice list, periodenya 01.01.2019 hingga 28.01.2019. Oke. Screenshot laporan purchase invoice list dan pastikan nama akun kanan atas terlihat jelas ya. Tadi itu kalau melihat poinnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya kasih 10 poin di situ, dan due-nya adalah hari ini adalah hari Selasa, berarti jam 5 sore ya. Nih, 5 PM. Tuesday, 5 PM. Oke. Saya assign ini. Dan kemudian nanti instruksinya saya akan masukkan ke video untuk kalian tonton bersama. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih berkat Tuhan, kami sudah menyelesaikan simulasi untuk bagian akhir dari modul pembelian. Tuhan memberkati semua ini agar kami dimampukan untuk bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Ini boleh bermanfaat dan terlebih dapat digunakan untuk ke depan harinya ini. Tuhan Yesus di surga, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.